Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya nanti akan terjadi kiamat kepada orang-orang yang buruk. Dan kalau ikhwat dan akhwat sekalian rahimani rahimahullah masih mengingat pertemuan kita yang lalu, ada hadis yang menyebutkan Allah akan tiupkan angin dari arah negeri Syam dan akan merenggut nyawa setiap orang yang beriman, sehingga tidak tertinggal lagi kecuali orang-orang yang buruk, yang iblis menjelma menjadi manusia lalu mengajak mereka menyembah berhala. Padahal pada saat itu mereka sangat kaya raya, makmur, dan akhirnya mereka kembali menyembah berhala setelah mereka masuk Islam secara totalitas di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya Muslim semuanya, nggak ada lagi orang kafir pada saat itu. Tapi mereka karena jauh dari masa kenabian, Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia. Kemudian mereka kembali dengan kekayaan dan kemakmuran. Akhirnya syaitan kembali membawa mereka menyembah berhala, dan mereka mengikuti itu. Pada orang-orang inilah kata Nabi SAW terjadi kiamat. Dan prosesi yang paling pertama adalah pada saat itu akan ditiupkan sangkakala. Sangkakala yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Israfil sudah meletakkan mulutnya di corong sangkakala, itu Nabi SAW masih hidup. Jadi awalnya sangkakala jauh, tapi di sini disebutkan dalam hadis kalau di zaman Nabi SAW Israfil sudah meletakkan tiupan sangkakala di mulutnya seperti orang yang siap untuk meniup. Dan kalau itu sudah ditiup, maka akan terjadi dua tiupan. Tiupan yang pertama adalah matinya semua makhluk dan terjadinya kiamat. Bagaimana gunung-gunung tercabut dari muka bumi ini, semua beban-beban bumi akan keluar, gunung-gunung pada meledak, semua lautan berubah jadi api. Jadi terjadi kiamat yang sangat luar biasa. Sampai nanti gunung-gunung dicabut semua berterbangan di langit, maka bumi itu menjadi ringan sekali karena nggak ada bebannya. Lalu dibenturkan dengan satu benturan yang keras, sehingga membuat bumi dan gunung itu bertabrakan dan menjadi sebuah lapangan luas yang nanti dikenal dengan mahsyar. Kata Nabi SAW, orang yang paling pertama mendengar trompet sangkakala seorang pengembala kambing yang ada di padang pasir. Dan ini sebagian riwayat menyebutkan di sekitar Madinah. Lalu kemudian dia mengangkat kupingnya untuk mendengar, maka matilah dia, kemudian mati semua yang lainnya serentak. Hari penghancuran. Jadi makhluk mati dulu semua, baru terjadi prosesi tabrakan gunung segala macam, terjadi kebakaran. Jadi makhluk tidak akan lihat itu karena mereka dimatikan dulu oleh Allah SWT, baru terjadi. Tapi Allah menceritakan masalah itu. Kemudian terjadilah sangkakala yang kedua, yaitu hari kebangkitan, di mana Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia menurunkan hujan yang akan membasahi muka bumi, dan semua orang yang mati akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Ini yang ada hadis sahih. Turun membasahi tulang ekor mereka, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Kemudian setelah itu mereka digiring ke mahsyar itu sendiri di lapangan yang luas. Lalu mulailah terjadi prosesi yang agung, yaitu dikumpulkan semua manusia, dan manusia akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang kaki dan telanjang badan. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki dan perempuan saling melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Sekarang teman-teman sekalian, kalau di kota Jakarta, misal satu kota, masuk pasukan musuh, mereka brutal sekali. Mereka datang akan membunuh segala. Kemudian kita lagi dikejar nih, akan dibunuh oleh musuh-musuh ini. Kemudian ada orang lari telanjang. Kira-kira tuh masih sempat melihat auratnya. Lalu terjadi kebakaran besar. Kita berada dalam sebuah rumah, api sudah akan membakar kita. Kemudian ada orang tinggal di rumah situ, terbuka pakaiannya, juga lagi lari. Sempat lihat-lihat, kesempatan nih lihat, syahwatnya bangkit. Kata Nabi SAW, waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan, hai Aisyah. Setiap orang berharap selamat saja, nggak lagi harapan untuk melihat auratnya orang lain. Habis syahwatnya. Syahwat itu biasanya bangkit kalau orang lagi lalai. Kalau orang tersibukkan pun, mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga tahu masalah itu. Kalau kita punya kesibukan yang sangat padat, mungkin seorang teman-teman laki-laki lagi harus selesaikan kerjaan kantor misalnya,
atau dia seorang dosen, dia harus selesaikan kertas tulisannya. Bagaimanapun datang istrinya menggoda dia masih minta waktu. Sebentar, saya harus selesaikan ini. Memang begitu, manusia itu akan terbawa dalam arus syahwatnya. Kalau memang dia lagi lalai, lagi banyak waktu lowong, syaitan tunggangin. Lalu kata Nabi SAW, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama hadis, karena Ibrahim alaihissalam pada saat mau dibakar oleh Namrud dicabut bajunya.